Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Warriors, apa kabar? Ya, senang sekali kita ketemu lagi dalam lanjutan video atau konten terkait dengan reference letters. Sobat Warriors, kalau melihat video-video saya sebelumnya, salah satu konsep yang harus kita miliki dalam usaha kita meraih mimpi studi di luar negeri adalah terkait developing professional qualifications. Nah, salah satu item yang ada di dalam konsep tersebut adalah mendapatkan reference letters atau istilah lainnya recommendation letters. Ya, hampir semua pemberi beasiswa itu memasukkan syarat ini ya di dalam persyaratan atau dokumen yang harus kita sertakan ketika mengajukan aplikasi beasiswa. Di video yang sebelum ini sudah saya jelaskan terkait hal-hal yang perlu diperhatikan ketika kita sedang berusaha untuk mendapatkan reference letters. Nah, silakan ditonton ya Sobat Warriors video sebelumnya itu apa saja kontennya. Lalu kemudian pada kesempatan kali ini kita akan mendiskusikan atau membahas terkait dengan don'ts-nya atau hal-hal yang perlu kita hindari ketika kita sedang meminta reference letters dari calon potential referees kita. Nah, orang yang memberikan reference kepada kita atau orang yang memberikan recommendation letters kepada kita disebut dengan referees ya, atau istilahnya samalah kayak misalkan permainan bola ya, sepak bola itu ada referees ya, atau wasit istilahnya ya. Nah, ini kita sebut dengan referees. Oke, Sobat Warriors, apa saja itu hal-hal yang perlu kita hindari? Nomor satu yang paling utama adalah kita harus menghindari reference letters yang kita dapatkan dari referees yang tidak ada kaitan akademik ataupun kaitan profesional dengan kita. Ya. Kenapa? Karena pertanyaan awal di dalam aplikasi beasiswa terkait dengan recommendation letters adalah biasanya adalah how long have you known the applicants and in what capacity. Ya, jadi itu pertanyaan yang biasanya paling awal sebelum referee itu mendeskripsikan kualifikasi dan kompetensi kita. Tentunya beliau akan dengan sangat mudah ya memberikan referensi atau menjawab pertanyaan yang terkait dengan how long. Ya, mungkin mereka sudah kenal kita dalam waktu 5 tahun atau mungkin 10 tahun. Namun pertanyaan selanjutnya mungkin sulit dijawab kalau kita tidak ada hubungan akademik atau hubungan personal dengan beliau tersebut. Ya, hubungan akademik terkait hubungan kita sebagai misalkan mahasiswa dosen atau mahasiswa dengan bimbingan pembimbing skripsinya atau mahasiswa dengan ketua jurusannya atau mahasiswa dengan misalkan dekannya ya, atau mungkin sesama kolega ya yang terlibat dalam proyek yang sama atau kolega yang terlibat dalam penelitian bersama dan lain sebagainya, atau kaitan profesional misalkan hubungan kita dengan referees tersebut adalah kita pernah bekerja sebagai anak buah beliau ya, atau pernah bekerja sebagai pegawai beliau. Nah, idealnya pemberi reference letters adalah orang-orang yang punya kaitan akademik ataupun profesional dengan kita ya. Jadi jangan mencari referees yang tidak ada kaitannya dengan akademik atau profesional ya, atau yang sifatnya hanya personal misalkan ya, itu tidak bisa dipakai sebagai reference ya, atau tidak bisa dipergunakan sebagai referees kita ya. Jadi minimal harus ada keterkaitan akademik atau profesional ya. Kemudian hal kedua yang harus kita hindari adalah secara teknis. Kita mulai berbicara terkait dengan teknis, yaitu menghubungi referees di luar waktu dan hari kerja. Ya, ini harus kita hindari Sobat Warriors. Kita harus menghargai privasi para pemberi rekomendasi atau para referees kita. Diusahakan kita mengontak atau menghubungi beliau di dalam waktu ya kerja dan juga di hari kerja. Ya, mungkin mereka di waktu weekendnya ingin istirahat ya, tidak mau dibebani atau dipenuhi dengan kegiatan lain-lain selain mengisi harinya dengan
menghabiskan waktu bersama misalkan keluarga atau sekedar melakukan leisure time, ya. Nah, di video sebelumnya saya sudah jelaskan yang media yang kita pergunakan dalam berkomunikasi dengan beliau itu yang paling baik adalah melalui email, ya, melalui email. Ya mungkin kalau email masih oke lah ya, kita kirimkan di luar waktu kerja atau di luar hari kerja. Ya, jadi beliau kan nanti bisa membuka email tersebut di hari kerja. Ya, namun bisa jadi ya karena beliau juga menerima banyak email di luar waktu tersebut sehingga ketika beliau pertama kali membuka email beliau di hari kerja atau di jam kerja, bisa jadi beliau sudah menerima tumpukan email sehingga akhirnya email yang kita kirimkan itu tidak terdeteksi oleh beliau atau beliau tidak sempat untuk membaca dan juga membalasnya. Ya, jadi itu hal yang harus kita perhatikan. Lalu kemudian coba untuk menghindari menelepon, ya. Apalagi di luar waktu yang tadi sudah saya sebutkan. Ya, menelepon itu menurut saya kurang pas dalam konteks ini. Kenapa? Karena ketika kita mengutarakan maksud, ya, meminta referensi, ya tentunya beliau juga perlu waktu untuk berpikir, ya apakah akan bersedia memberi referensi atau tidak. Ya, tentunya ketika kita mengirimnya melalui email atau melalui WhatsApp, ya, paling enggak beliau itu punya waktu untuk berpikir, ya, untuk mencermati apa sih request yang kita minta, lalu kemudian kira-kira beliau mengukur, ya, ketersediaan waktunya dan juga availability-nya. Apakah sedang tidak dalam keadaan workload yang berlebihan sehingga beliau berkenan untuk memberikan referensinya, ya. Jadi juga menelpon juga harus kita hindari karena belum tentu beliau itu dalam keadaan mood untuk menerima telepon. Bisa jadi karena merasa terganggu dengan telepon kita, akhirnya jawabannya adalah no. Ya kan sayang gitu ya Sobat Warriors, karena cara kita salah berkomunikasi, media yang kita pergunakan itu salah dalam berkomunikasi, akhirnya menggagalkan rencana kita untuk mendapatkan reference letters. Kemudian apa don'ts yang berikutnya? Ya, suppose atau anggaplah sang pemberi referensi ini sudah bersedia untuk memberikan referensinya. Kita jangan sampai tidak menyuplai bahan-bahan atau konten-konten yang diperlukan oleh referees tersebut dalam memberikan referensinya. Ya, mereka perlu tahu apa saja hal-hal yang perlu mereka cantumkan dalam reference tersebut. Nah, kita bisa menyampaikannya melalui kurikulum vitae kita atau narasi-narasi dalam bentuk paragraf. Ya, jangan sampai kita tidak menyuplai konten tersebut karena bisa jadi hubungan kita dengan referees tersebut bisa jadi sudah terjadi lama sekali, bisa jadi 5 tahun atau 10 tahun sehingga beliau sudah lupa ya apa saja yang kita pernah capai ya, apa saja hubungan-hubungan kita apakah dosen, mahasiswa atau lain sebagainya ya atau ya pokoknya kita suplai mereka dengan konten-konten yang sekiranya cukup bagi mereka untuk menulis reference letters tersebut. Ya, kemudian hal berikutnya yang juga amat sangat penting adalah nomor 5, yaitu tidak menyediakan waktu yang cukup bagi referees. Nah, saya ini sekarang cukup sering diminta untuk memberikan referensi, ya terutama bagi kawan-kawan atau generasi-generasi muda yang ingin melanjutkan studinya di luar negeri atau sedang mencoba untuk studi lanjut. Ya, saya paling kurang suka ketika didikte terkait waktu. Misalkan mereka meminta, Pak, saya mau melamar beasiswa, namun deadline-nya 3 hari lagi, Pak ya. Tolong kalau bisa dalam waktu tersebut Bapak memberikan reference letters. Yaitu artinya kita mendikte, ya, tidak memberikan waktu yang cukup bagi referees kita untuk menuliskan reference letters-nya. Ya, beliau juga akan beranggapan bahwa kita adalah orang yang tidak well organized. Ya, kenapa? Karena put that at the end. Ya, jadi procrastinate istilahnya. Ya, jadi baiknya lakukan persiapan sedini mungkin ya, do what we can do. Ya, contohnya misalkan kita sudah mau apply beasiswa tertentu dan kita masih punya waktu sekitar 2 bulan untuk melengkapi dokumen-dokumennya. Segera lakukan persiapan
yang memang sudah bisa kita lakukan. Nah, salah satunya adalah mulai mengidentifikasi siapa itu calon referees kita, lalu kemudian setelah kita identifikasi, kemudian kita mengontak beliau sesegera mungkin, ya, sehingga beliau itu punya waktu untuk menuliskan reference letters bagi kita. Berapa Pak waktu idealnya? Kalau saya pikir kurang lebih 2 minggu ya, waktu yang kurang lebih ya ideal lah bagi kita. Dari jangka waktu kita mulai mengajukan ya hingga deadline beasiswa tersebut. Ya jadi sekali lagi Sobat Warriors, hal ini sangat penting ya. Berikanlah waktu yang cukup bagi referees untuk menuliskan reference letters bagi kita ya. Jangan dalam waktu yang sudah mepet ya tiba-tiba kita mengontak terus kemudian memaksa beliau untuk segera memberikan reference letters. Ya tentunya hal itu tidak sesuai dengan etik dan juga kesopanan ya. Jadi Sobat Warriors, ya persiapkan apa dokumen yang perlu kita penuhi sesegera mungkin. Ya kemudian kesalahan selanjutnya adalah tidak melakukan follow up. Ya, contoh sederhana, kita sudah mengirim email kepada beliau, sudah mengirim WA kepada beliau, dan beliau bersedia ya untuk memberikan reference letters ya, terus kemudian beliau menjanjikan bahwa beliau akan menuliskan reference letters misalkan dalam waktu 7 hari. Ya, ini ketika waktu sudah mencapai waktu yang ditentukan yaitu 7 hari tersebut, jangan lupa untuk memfollow up-nya kepada beliau jika beliau belum mengirimkan reference letters-nya kepada kita. Ya tentunya kita lakukan mengingatkan beliau dengan bahasa-bahasa yang sopan ya, dengan bahasa yang baik. Ya, karena kita harus paham bahwa para pemberi referensi itu adalah orang-orang yang sibuk, yang banyak sekali kegiatannya ya. Tentunya mereka bisa jadi alpa atau bisa jadi lupa atau bisa jadi perlu waktu yang lebih untuk menuliskan reference tersebut. Nah, tugas kita adalah mengingatkan ya atau memfollow up ya apa yang sudah beliau janjikan ya sesuai dengan harapan yang kita minta ya. Jadi Sobat Warriors ya, ketika misalkan beliau sudah menjanjikan waktu tertentu lalu kemudian miss atau lewat, ya tidak ada salahnya kita mengingatkan beliau ya sesuai dengan bahasa dan juga cara yang baik ya. Tentunya pasti beliau akan sangat menghargai jika kita melakukan hal tersebut. Lalu kemudian nah ini biasanya khusus terjadi di Indonesia, ada kalanya terkadang kitalah yang diminta untuk menyiapkan draft reference letters tersebut. Ya, jadi reference letters tersebut tidak benar-benar 100% dituliskan oleh pemberi reference letters. Jadi kitalah yang diminta untuk menyiapkan draftnya. Kenapa? Karena kitalah yang lebih tahu terkait dengan kualifikasi kompetensi kita, pengalaman kita, dan lain sebagainya. Sehingga beliau meminta kita untuk membikinkan draftnya. Tapi tentunya draftnya nanti tidak akan langsung ditandatangani oleh beliau. Tentunya beliau akan baca lagi dengan detail, ya akan mereview lagi, ya akan merevisi, sehingga nanti ketika sudah siap, dianggap siap draft tersebut baru akan ditandatangani. Nah, jika hal ini yang terjadi, jika kita yang diharuskan untuk menyiapkan draft tersebut, pastikan kita menuliskannya secara baik, ya terutama dari segi bahasa. Ya, apalagi dalam bahasa asing misalkan dalam bahasa Inggris, ya kita harus pastikan bahwa bahasa yang kita pergunakan itu sesuai dengan standar penulisan bahasa Inggris yang baik, ya dengan kualitas yang tinggi. Kenapa? Karena kita itu seakan-akan speak on behalf of them. Ya, jadi mereka lah nanti yang akan mengedit akhirnya. Jadi kita saat itu posisinya adalah speak on behalf of them. Jadi tentunya ketika surat tersebut disampaikan kepada pemberi beasiswa untuk di-assess, ya tentunya kualitas bahasanya harus sangat baik ya, sehingga sang pemberi reference itu juga tentunya tetap merasa yakin dengan kualitas penulisan reference letter tersebut. Jadi itu harus sangat kita perhatikan. Lalu kemudian don'ts berikutnya yang harus kita hindari adalah nomor 8, yaitu memaksa jika referees tidak berkenan.
Ya, jika memang beliau sudah tidak berkenan, kita tidak baik untuk memaksa beliau, ya. Kenapa? Mungkin beliau saat itu ya sedang berada dalam keadaan yang sibuk sehingga tidak memungkinkan bagi dirinya untuk memberikan reference letters kepada kita. Ya, atau mungkin beliau merasa bahwa bukan kapasitasnya memberikan reference letters kepada kita. Ya, atau mungkin sebaliknya, beliau juga sedang keadaan dalam workload yang banyak luar biasa dalam pekerjaannya sehingga tidak punya waktu untuk memberikan reference letters kepada kita. Ketika sudah ada penolakan, ya tentunya kita harus menghargai ya apa yang sudah ditetapkan oleh calon pemberi referensi kita tersebut ya seraya juga mengucapkan terima kasih atas waktu yang sudah disediakan untuk merespon ya request kita. Kan kita direspon juga sebenarnya sudah harus merasa senang ya karena kita berarti artinya dihargai juga oleh pemberi reference tersebut ya. Jadi jangan memaksa ketika memang calon reference kita tidak berkenan ya untuk memberikan reference lettersnya. Oleh sebab itu, hal itu terkait dengan apa yang saya sampaikan di video saya sebelumnya. Kita harus menyiapkan backup referees. Ya, jika kita diharuskan untuk mensuplai 2 reference letters, berarti calon referees kita jumlahnya idealnya adalah 2 kali lipat karena bisa jadi salah satu dari mereka tidak available sehingga kita punya calon referees yang lain. Oke, Sobat Warriors. Kemudian 2 hal terakhir yang juga tidak kalah penting adalah kita harus menghindari tidak mengucapkan terima kasih kepada beliau, ya. Terkadang saya sebagai pemberi reference letters juga suka merasa kecewa ya ketika sudah capek-capek saya mengusahakan reference letters, tiba-tiba tidak ada follow up lagi sesudah itu. Ya, tiba-tiba ketika reference letter tersebut sudah saya kirimkan, ya kadang-kadang tidak ada ucapan terima kasih yang terucap dari yang bersangkutan. Ya, jadi pastikan jangan sampai kita lupa kacang yang lupa terhadap kulitnya. Ya, jadi perlu kita untuk menyampaikan terima kasih, ya apresiasi yang sebesar-besarnya kepada pemberi reference tersebut ya atas usaha dan juga waktu tenaga yang telah beliau dedikasikan untuk membantu usaha kita meraih mimpi studi di luar negeri ya. Dan kemudian yang terakhir yang menurut saya juga penting yang harus kita hindari adalah tidak melaporkan hasil. Ya, apapun hasil yang kita terima, apakah kita sukses, apakah kita gagal dalam usaha kita meraih beasiswa tersebut, ketika ada campur tangan orang lain, ya hendaknya kita melaporkan hal tersebut. Ya, jadi contoh misalkan kita sudah lengkap dokumennya, lalu kemudian apply beasiswa, ya, lalu kemudian kita dinyatakan tidak berhasil. Ya, jangan lupa untuk melaporkan hasil tersebut juga kepada salah satunya adalah pemberi reference kita. Sampaikan kepada mereka bahwa hasilnya pada saat ini adalah saya belum berhasil, ya, dan mohon doa dan dukungannya semoga di kesempatan-kesempatan berikutnya beliau tidak berkeberatan untuk membantu kita lagi. Saya pikir itu sangat wise sekali dan akan sangat dihargai oleh para pemberi referensi. Atau sebaliknya, ya, ketika sudah berhasil, dinyatakan berhasil sebagai penerima beasiswa, juga jangan lupa untuk menyampaikan hasil tersebut kepada pemberi referensi kita, ya. Jadi supaya apa? Supaya mereka juga merasa senang bahwa bantuan yang sudah mereka berikan ya ternyata bisa membuahkan hasil gitu ya. Jadi intinya sih apapun hasil yang kita terima, jangan sampai kita lupa untuk melaporkan hasilnya kepada orang yang telah berjasa membantu meraih mimpi untuk studi di luar negeri. Oke, Sobat Warriors, sudah paham ya kira-kira apa saja hal-hal yang perlu kita hindari ya ketika kita sedang berusaha untuk mendapatkan reference letters. Nah, di video berikutnya saya akan sampaikan sebuah contoh email yang disampaikan oleh mahasiswa saya ketika dia meminta reference letters kepada saya. Tentunya Sobat Warriors pengen tahu kan bagaimana sih caranya kita mengirim email kepada calon pemberi referensi, bahasanya seperti apa sih, kontennya seperti apa sih yang kira-kiranya baik dan juga berkenan di mata pemberi referensi. Oke,
Sobat Warriors, stay tune. Jangan lupa daratkan jempolnya, kemudian subscribe dan juga pencet tombol lonceng. Ya, sampai jumpa di video berikutnya dari Motivator Beasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.